Balik lagi di Apaan Sih di TV. Wih deh. Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia. Sebutin nama lo John. PD_bule. Jangan lupa di follow. Habis itu follow ya. Gimana kabar John? Sehat. Wih, gila. Ya seperti biasa Pe. Kalau misalnya gue bawa lu ke sini balik lagi, kita akan nge-review tato-tato anak band yang ada di seluruh dunia ini. Kecuali Indonesia. Kenapa John? Karena dia baper. Yoi. Gua paling nggak suka namanya. Wah ini gini. Iya, ya jangan gitu. deh, Ya harus benar. Mendingan kita review tato-tato dari anak band di luar negeri dulu. Iya. Soalnya belum kondusif untuk review Karena tato. Indonesia masih ada timur ya. Ya benar. Jadi masih agak susah, kurang diterima mungkin gitu kan. Mungkin. Ya. Jadi gua dapat banyak requestan dari audiens suruh nge-review sosok vokalis ini gitu kan, yang gue bilang old school banget, bandnya old school ya, itu awal pendobrak musik-musik hip metal pada zamannya gitu kan, ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah lo lihat. Jadi hari ini gue akan nge-review tatonya Fred Durst from Limp Bizkit. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Now you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Yeah. Now you wanna hate me, cause hate is all the world has even seen lately. Wih, gila. Sejauh apa, Pe? Lu tahu tentang band Limp Bizkit ini? Fred Durst, terutama Fred Durst, si topi merah. Si topi merah. Kenapa, Pe? Gua semenjak SMP tuh tahu lagu ini dan dia soundtrackin Mission Impossible. Yang kedua. Mission Impossible yang kedua kalau nggak salah. Bandnya ini, the best. Check a look around. Yo, itu judul lagunya yang soundtracknya Mission Impossible. Dan gue bilang sih sosok Fred Durst sendiri sih gue bilang udah nggak asing sih. Kalau rapper-rapper di luar negeri sana udah pasti tahu Fred Durst gitu. Bisanya kalau lu memang nggak tahu Limp Bizkit, bisanya yang baru-baru nyentuh musik hip metal segala macam, wajib tahu, wajib dengar. Ya Pe, soalnya generasi yang sekarang belum tentu Pe tahu Limp Bizkit gitu. Itu tahu juga generasi sekarang tuh dulu dia sempat selek sama Slipknot Vokalisnya. Gitu. Tahu. Dia sampai sekarang pun selek. Masih perang. Perang ngeri lu ya, iya, kayak di Ukraina. Jadi kayak apa ya? Gua kalau misalkan ada manggung, ada Limp Bizkit nih, gua nggak mau manggung. Oh, jadi gitu. Dan begitupun sebaliknya. Ada Slipknot. Limp Bizkitnya nggak mau manggung. Limp Bizkitnya nggak mau manggung. Kayak gitu. Iya. Di MTV pun sama kayak gitu waktu itu. Oh iya, zaman dulu masih MTV ya, benar-benar. Ya udah, ntar kita obrolin bandnya lagi bareng Bapak ini ya. Kita review tatonya dulu, soalnya tatonya lumayan banyak. Ya, kita review dari lengan kanan atasnya Fred Durst. Jadi di lengan kanan atasnya itu ada gambar. Dia ngacak ya temanya ya. Jadi ada pertama tuh di lengannya sini ada gambar orang ketawa, Pe. Ketawa. Just slow. Udah gitu ada kayak apa sih, Pe? Tribal. Tribal Zaman dulu mungkin ya. Tato zaman dulu. Soalnya kan balik lagi Fred Durst ini dia seorang tato artis, bener nggak sih? Iya. Dia juga kalau nggak salah yang natoin Wes Borland untuk di lengannya itu si vokalisnya ini si Fred Durst sendiri gitu ibaratnya tuh. Udah gitu kalian bisa lihat ada gambar. Gua nggak tahu kayak sosok devil. Ada tulisannya Durst, nama dia sendiri. Iya kan? Tapi lucu, tapi nggak diapa-apain. Just lettering doang, Pe, udah. Namanya itu kan tukang tato, yo. Mungkin tukang tato tuh biasa aja. Seninya ya gitu ya, gue seneng yang kayak begini gitu kan. Maksudnya nggak aneh-aneh gitu kan. Oke, next. Kita ke lengan kanan bawahnya Fred Durst. Gitu. Di sininya ya, lanjutannya tadi ya, di sininya dia gitu. Jadi ada lettering, Pak. Gue nggak tahu tulisannya drama apa-apalah gitu kan. Mungkin kalau ada bisa menjelaskan tulis di kolom komentar Pak ya buat fansnya gitu kan. Terus udah gitu di bawahnya lettering tadi ada gambar anak hip hop, Pak. Anak hip hop.
ya kan? Kayak kupluk ya. Kupluk warna merah, ya zaman-zaman kayak gambar-gambar bomber tempo dulu, Pe. Ada sosok seperti ini gitu kan, rata-rata gambarnya seperti ini sih, main-main kayak begini gitu kan. Oke lah ya. Oke, next. Kita ke lengan kanan di dalamnya atau di bawah sininya, dekat ketiaknya gitu kan. Jadi ada gambar, gua nggak tahu sosok Mona Lisa, Pe. Mona Lisa. Ada sosok Mona Lisa. Wah, ini bagus nih. Ada sosok Mona Lisa gitu. Gue bilang, wah keren nih. Sosok Mona Lisa. Oh, tipis banget. Tipis banget ya sosok Mona Lisanya tuh. Gue bilang. Tapi lu suka tema-tema gini? Kurang kalau lu kurang dark soalnya gitu kan. Oke, next. Kita ke tangan kanan bawahnya atau di depan sininya nih. Si Leo mau tahu selera Gitu. gua. Iya, gitu kan. Jadi ada gambar kayak angels. Bener gak sih? Bukan cewek dong, yuk. Kayak wanita Bukan doang. angel, yo. Wanita doang. Wanita doang, kayak baju-baju kayak gitu, gaun. Iya, pakai gaun gitu. Mungkin siapa gitu ya. Sosok. Tapi ini jatuhnya sih gue bilang sih new school. Ini jatuhnya sih new school, nggak ke realis gitu kan. Polanya gini doang soalnya dia. Gitu main arsiran simpel sih. Menurut jadi ngacak ya. Ngacak nggak jelas. Old school, new school. Ada tribalnya juga tadi. Ya udah suka-suka dia gitu kan. Oke, next. Kita ke tangan kanan bawah sampingnya atau di sininya nih. Gitu kan. Jadi, wih, ini Pe. Ada tulisannya apa ini? Ksenia. Iya kan? Ksenia. Kalian bisa lihat lah, kalian bisa pause sendiri, dilihat sendiri gitu. Kalau udah, ya ini fontnya keren banget. Udah gitu di depannya ada wajah school. Atau tengkorak. Dan kalau nggak salah, letteringnya ini yang bikin adalah Paul Bot. Wah, Paul Bot kan gotik-gotik ya, kan tulisannya hampir gotik-gotik gitu. Sama kayak gue gotik-gotik. Ya, gotik-gotik gitu. Dan keren sih menurut gue sih. Jadi just black and grey, gue bilang. Just and black and grey. Wah, keren sih ini. Bagus nih. Gitu kan. Tapi lu suka apa tema-tema gotik? Nah, gue teman. Nah, ini demen dia gitu. Oke, next. Kita ke lengan kiri atasnya Fred Durst. Jadi, gambar-gambar old school, Pe. Old school itu mah. Iya, American style gitu kan. Ya, kayak ada pedang dikasih petir. Udah gitu ada sayap dragon. Kayak Ecklander tuh kalau. Ecklander ya. Oh, iya, jadul banget film zaman dulu. Iya. Udah gitu di bawahnya kayak ada apa sih tulisan-tulisan lettering gitu. Banyak lettering dia gitu, John ya. Atasnya juga apa sih tulisan gak jelas gitu. Old school banget, Pak ya. Tulisan gotik gitu ya. Iya. Oke, next. Kita ke lengan kiri bawahnya. Tadi kan atasnya, kita ke bawahnya. Wih, jadi ada kayak ini, Pak. Aduh, biomekanik ya? Biomekanik, betul. Biomekanik bukan Nah, sih? biomekanik. Dan yang bikinnya ini Paul Bot nih. Paul Bot lagi. Dan ini kayaknya belum jadi. Tapi nggak jelas. Ini kok kan dia kan beda lah sama ini konsepnya. Kayaknya disambungin gelang tadi, dibawahin aja udah gitu, Pe. Kan balik lagi. Kalau orang-orang luar itu yang dipenuhinya tuh bawah dulu, Pe. Iya, kayak baru dulu, iya, kayak dia dulu nih. Dia menuhinya di bawah dulu, baru dia naik ke atas gitu kan. Mungkin Fred Durst ini, ya udah gue bawa dulu aja yang bagus, ntar ke atas mah gampang. Kalau tato dilihat orang, bukan ditutupin. Karena dia begitu mungkin konsepnya. Kalau gue konsep kan kayak orang UK. Ya, karena orang-orang luar seperti itu. Kalau kita kan ditutupin dulu baru keluar. Kalau ada orang luar mah enggak gitu kan. Enggak, gue dibuka langsung. Iya, lo kan beda, coy. Oke, next. Kita ke lengan kiri dalamnya ya. Dalamnya Fred Durst, di sininya. Jadi, ada kayak sosok. Kayak raja. Iya, kayak raja. Iya, ya. Kayak raja-raja Atlantis tuh. Iya, kayak gitu ya. Warnanya juga menarik, Pe. Mana-mananya Iya warna kan? new school itu. Ini new school. Ada kayak petir-petirnya gitu. Iya, keren sih. Iya, Yunani. Iya gitu. Warnanya oke lah, catchy menurut gue sih ini. Kece. Kuningnya masuk, iya kan? Bagus lah. Bagus ini, oke lah. Oke, next. Banyak tapi nggak jelas. Iya, kita ke tangan kiri bawah sampingnya Fred Durst atau di sininya ya. Gitu kan. Biomekanik. Jadi enggak. Jadi kalau yang ini nih kayak sosok ini kayak Star Wars. Oh. Iya kan? Kayak sosok Star Wars gue bilang sih. Enggak, bukan raja dia. Mantap ya. The King gitu, King. Iya benar-benar. Tapi menurut gue sih keren sih. Menurut gue sih. Bagus sih. Dia disambungin sama ininya ya, sama apa namanya? Biomekaniknya itu tadi ya. Biomekanik. Nggak jelas aja. Iya, nggak jelas ya. Dia konsepnya apa sih sebenarnya, Pe? Nggak tahu. Konsepnya ngacak apa gimana gitu. Nggak jelas nih ya sih sumpah, tapi
dia mungkin ceplok-ceplok kayak gitu. Tapi kalau dia nih ceplok-ceplok bagus karena American style. Tapi kalau ini gue nggak tahu nih. Ini kayak setelah dia gitu, bener nggak sih? Ceplok tapi konsep. Kalau ini kayaknya nggak di Satanik konsep. gitu. Kayak nggak di konsep ya. Bener nggak sih? Oke, next kita ke punggung tangan dan jari kanannya. Jadi dia hanya jari kanan kayak dia nih, kayak si bule. Jadi kita ke punggung tangannya dulu, sininya ada tulisannya peace. Peace. Kalian bisa lihat peace warnanya merah sama hitam. Itu warna favorit dia, Pak. Karena di topinya aja Fred Durst tuh selalu memakai warna merah sama hitam. Hip hop kan rata-rata gitu, John. Wih, gue bilang tulisannya keren. Ini tulisan graffiti banget. Ya bener kan, tema-temanya graffiti banget. Lumayan. Gitu, oke lah. Udah gitu, kalau di jari tangannya ada tulisannya $3 buy. Bayar $3. Bayar Buy. $3.000 kali ya mungkin. Mungkin gitu. Manggil dia gitu. Tapi gue bilang letteringnya sih oke lah menurut gue sih. Gitu kan. Bagus ya. Keren sih menurut gue sih. Oke, next kita ke dada kanannya Fred Durst. Di kanannya gitu. Jadi, wih, kata gue kayak ada cewek lagi berantem, Cok. Bener gak sih? Kurang ya, gue kurang gimana nih? Kurang ya? Ini ngacak apa gimana sih, Pe, tatonya, Pe? Nggak jelas. Padahal ibaratnya dia superstar gitu, Pe. Ya mungkin dia mau dia aja ya. Karena badan gue gitu kan. Iya, karakter orang beda-beda. Iya sih. Gitu loh. Wah, keren sih menurut gue. Tapi gue demen warnanya doang, Pe. Karena mungkin dia kulitnya putih. Kurang. Tapi karakternya kurang gitu, kayak ngacak gitu. Ya. Iya, kayak cewek lagi ribut, anjir. Iya. Apa coba? Gue nggak tahu, mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan tulis di kolom komentar gitu, Pak ya. Oke, next kita ke dada kirinya Fred Durst. Woi, jadi di dada kirinya ada gambar Elvis sama Kurt Cobain. Boy, ini kata dia sih, yang gue tahu sih emang dia mengidolakan dua sosok ini. Emang orang rata-rata rock and roll itu umum mengidolakan sosok Elvis. Gitu. Kalau misalnya mereka untuk genre-genre yang agak-agak rocknya mungkin rock dan grunge, mungkin Nirvana cocok lah si Kurt Cobain ini. Soalnya memang dua-duanya sama-sama legend menurut gue. Gitu kan. Legend ya, asli. Iya, dan gue bilang sih, wah, gambarnya sih bagus ini oke lah dibandingin yang tadi nih. Gambar aslinya Lebih better yang ini menurut gue sih. Sosoknya itu. Soalnya emang jelas kita tahu sosok Elvis sama si Kurt Cobain-nya ini gitu kan. Oke, next. Tatonya baik, coy. Kita ke kaki kanan dan kirinya Fred Durst. Kita mulai dari kaki kanannya dulu ya. Gambar Albert Einstein. Gila. Menurut lu gimana, John? Realis aja, John? Lumayan ya. Dia nggak realis banget, hampir kayak new school malah gue bilang. Jadi kayak kartun. Kayak kartun gitu kan. Nyusul gitu agak kartun. Iya, udah gitu. Real pop. Udah gitu kalau yang di sebelah kirinya kakinya kalian bisa lihat itu ada tema. Itu ya, ini old school nih. Old school American style. Pedang, belati, nusuk, bunga mawar. Ini nih hampir kayak si bule temanya. American style banget. Oke lah tapi John. Tapi yang di kakinya mah oke lah menurut gue sih. Di kakinya Albert Einstein-nya mah oke gitu kan. Oke, next. Nah, ini last ya. Gitu, tato Fred Durst yang ada di tengkuk leher dan punggungnya. Karena lehernya dia nggak ada, jadi hanya di tengkuknya. Kita bahas dari yang tengkuknya dulu. Jadi ada gambar bunga. Tapi bunga-bunga American style, Pak ya. Bunga mawar. Bunga-bunga mawar gitu. Tapi ya udah, just it. Gitu. Udah gitu kalau yang di punggungnya kalian bisa lihat ini adalah karyanya Paul Bolt, balik lagi yang gua tahu dan gua baca gitu kan. Dia demen biomekanik kok. Iya, benar gitu. Udah gitu konsepnya biomekanik robot dia. Robot-robot, horor-horor kayak begini. Ya kalian bisa lihat mungkin ini kayak 3D. Nah, Albert tuh. Ini mungkin progresnya belum kelar gue bilang, ya kan, Pak? Itu biomekanik kayaknya. Iya, ini semi biomekanik dan robot. Gitu kan. Ya agak-agak sedikit-sedikit horor, Pak, menurut karena Paul Bolt itu lebih ke horor, tema-tema horor dan biomekanik gitu ya. Pas banget. Ini aja mungkin tangannya aja belum dibikin. Gua nggak tahu sekarang. Mungkin kalau sekarang udah jadi karena ini mungkin ini foto-foto yang lalu gitu kan. Mungkin kalau sekarang udah jadi kan tangannya aja lu lihat kan, mata. Jas mata. Jadi depannya kayak ada monster robot gitu. Bener nggak sih? Menurut gue sih keren banget gitu kan. Overall dari semua tatonya Fred Durst, lu paling suka yang mana, Pak? Albert Einstein.
Anjir. Kenapa lo bisa suka Albert Einstein, Pe? Karena dari segi realis ya. Gue sih dibandingkan dengan lain-lain. Oke, dibandingin Toto dia yang lain kan nggak jelas tuh. Lanjut, terus? Ada dua sih sama yang Kurt Cobain itu. Oh iya. Oke, ini dulu deh. Kalau ini sih oke ya. Ada Kenapa lu suka kerutannya bagaimana? kerutannya, terus ada maknanya juga nih. Albert Einstein tahu kan? Iya, dia sosok penemu yang menciptakan atom, rumus atom, yang ngebom Hiroshima sama Nagasaki itu pakai rumusnya dia gitu. Iya, agak jahat, tapi ya gue nggak tahu itu ulah Amerika ya. Jadi Amerika menggunakan karya dia untuk mengebom Jepang gitu kan. Lanjut terus. Nah itu dia. Nggak apa-apa sih, Jepang juga Nggak apa-apa, Jepang juga ngejajah kita, Cok. Nah itu karena artisannya bagus gitu loh. Warna-warna juga oke, putihnya masuk karena birunya juga agak biru. Iya, warna-warna rambut putihnya dia dan kumis putihnya tuh masuk banget ke blend menurut gua sih. Iya. Nah gitu. Kurut-kurutnya dapet. Oke ya. Lu kasih poin berapa, Pe? 8 aja. 80 gitu. Lu suka sama yang Sama Kurt Cobain. Kurt Cobain. Lu tahu kan karena kenapa, John? Lu bisa jelasin, John? Lu kenapa suka juga sama yang Kurt Cobain dan Elvis ini, John? karena ada satu sosok ini. Ini satu King of the Rock and Roll. Bener gak sih? Bener banget. Elvis Presley. Siapa yang nggak tahu? Kalau lu nggak tahu berarti lu kurang rock and roll, man. Lu tahu Lanjut. Kurt Cobain, Nirvana tahu kan band? Wah, Grunge abis. The Legend. Band gua rasa. Legend yang nemu-nemu beat, rock beat ngebeat. Ya udah gitu emang meninggalnya pun kontroversi hingga sekarang gitu kan. Lanjut terus. Diri atau narkoba. Atau dibunuh gitu juga nggak ada yang tahu, masih Nah kontroversi. ini suatu, gue bilang ya, gue keren karena gue ngargain nih dua sosok ini gitu loh. Lo kasih poin berapa, John? Kalau ini mah 80. 80 gitu. Wah, ngeri. Kalau gua hanya suka satu tema, yaitu balik lagi sesuai dengannya si bule, Kurt Cobain sama Elvis Presley. Karena yang pertama, gue pencinta realis. Dan menurut gue dibandingin gambar yang lain, ini menurut gue udah paling better, paling keren. Arsiranya soft. Iya. Tokoh Kurt Cobain-nya digambarkan dengan baik sekali, walaupun tokoh Elvis-nya gue agak kurang. Menurut gue, bener nggak sih? Tokoh Elvis-nya menurut gue agak kurang bagi selera gue. Tapi untuk Kurt Cobain-nya sosoknya ini dapat banget. Karena balik lagi, legenda rock and roll ya ada di Elvis, dan legenda untuk rock dan genre musik-musik cadas atau grunge itu dipegang sama Kurt Cobain, dan meninggalnya pun kontroversi. Jadi gue bilang lebih epic banget menurut gue, dan gue kasih nilai 85 soalnya gue penyuka realis gitu kan, dan ya ini menurut gue paling keren sih gitu kan. Oke, kelar. Kita bahas sedikit tentang Limp Bizkit, Pe. Limp Bizkit. Dikit aja, nggak usah jauh-jauh. Menurut lo, hingga detik ini kan, si Limp Bizkit sekarang balik lagi. Tadinya kan si DJ Lethal, DJ-nya dia juga sempet cabut. Gitu kan. Tapi Wes Borland juga sempet cabut, digantiin sama gitaris yang lain gitu kan. Tapi sekarang dia formasi udah balik lagi gitu kan. Menurut lo gimana, Pe? Sosok Limp Bizkit untuk era sekarang tuh masih ada audiens kahnya yang mendengarkan? Masih lah. Karena kan dia sosok band legend. Betul. Hit metal. Iya, hit metal, pendobrak hit metal menurut gua. Yang menciptakan hit metal. Ada juga, Korn juga pernah. Banyak. Udah gitu. Tapi yang lebih di tonjolkan ya lebih. Iya, soalnya emang rapnya dia tuh santai. Ya kan, banyak single-single yang keren kayak Rollin, terus Bowling. Iya, My Generation, Take a Look Around kalau misalnya lu tahu, dan itu emang dulu sempet ngisi tiap hari gue waktu nonton MTV, karena memang mereka tuh booming di era itu. Hingga detik ini pun. Terus soundtrackin film Mission Impossible. Iya, itu makanya gue bilang seorang band alirannya cadas diambil buat nyontekin kayak begitu, film-film action, dan akhirnya banyak kayak produksi film di Hollywood itu makanya musik-musik cadas buat jadi soundtracknya, Pe. Kayak mungkin Korn, udah gitu Story of the Year juga ada. Ya, Story of the Year, Resident Evil, udah gitu banyak lah, kayak Slipknot pun pernah ada gitu kan di film-film horor yang ada di Hollywood. Menurut gua jadi kayak pendobrak tolak ukur, bener gak sih, Pe? Untuk industri film di-support sama musik-musik cadas. Musik-musik indie yang menurut gue yang oke lah menurut gue kalau untuk Indonesia tuh harusnya kayak gitu. Ada sih Killing Me saya waktu itu. Killing Me ya, gitu kan. 7 air pengantin itu. Iya benar gitu Killing Me. Oh, bagus lah, harusnya Indonesia juga bisa tiru ya, Pe. Banyak-banyak
kayak misalnya ya kan banyak kayak Burger Kill apa soundtracknya juga bagus-bagus kalau buat film-film action gitu. Banyak lah. Seringnya juga keren gitu kan. Ya mungkin sampai di sini aja kali John ya. Gitu kan misalnya kalau baru kita realisasikan di sini ya sorry apa ya mohon maaf karena emang request ini udah lama apa ya udah dari lama Fredders sampai bosen gua ngebacain DM dari kalian gitu kan ya. Thank you banget yang udah nge-request selama ini gitu kan. Pokoknya jangan lupa kalau ada saran kritik tulis di kolom komentar ya di bawah. Lo mau request band apa? Kalau misalnya belum kita tampilin di sini sabar. Soalnya kita kesibukannya banyak. Boleh tuh banyak. Gitu, banyak kesibukannya udah gitu kan pihak dari tim kita juga nyiapin materinya juga harus bener-bener pas. Soalnya nanti kalau nggak pas kalian komplain gitu. Misalnya kalau ada yang lebih tahu gitu kalian tulis di kolom komentar di bawah aja gitu Pak ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang gitu pokoknya. See you in the next video. Bye-bye.